Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya Raja Ria Yusnita, dosen dari program studi manajemen di Universitas Islam Riau, menyampaikan pernyataan dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi sebagai salah satu bagian dari pernyataan untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen tahun 2022. Dalam video ini merupakan pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Adapun video ini akan berisi tentang penjabaran mata kuliah yang saya ampu, khususnya di program studi manajemen. Adapun di sini outline dari mata kuliah manajemen keuangan ini, kita akan membahas tentang deskripsi mata kuliah, kemudian nanti outcome pembelajaran mata kuliah atau disebut dengan CPMK, kemudian nanti berbicara tentang sistem pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah sistem pembelajaran. Yang pertama, kita masuk dulu ke identitas mata kuliah. Nah, jadi mata kuliah ini disebut atau nama mata kuliah adalah manajemen keuangan, bobot SKS di 3 SKS dan dilakukan atau dilaksanakan di semester 3. Jadi mata kuliah ini bersifat wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa manajemen. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dasar teori manajemen keuangan, baik mengenai tujuan maupun tentang keputusan tentang keuangan dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan tersebut. Jadi ini dilakukan secara sistematis untuk membantu mahasiswa agar memiliki dalam pengelolaan keuangan di dalam perusahaan tersebut. Kemudian kita lihat adalah outcome dari pembelajaran atau juga disebut dengan CPMK dari mata kuliah ini. Yang pertama itu ialah mengenal atau mendefinisikan konsep serta mengidentifikasi konsep-konsep dan teori dari manajemen keuangan, serta dapat mengaplikasikan dalam kasus terkait perumusan, implementasi, dan juga evaluasi sebagai fungsi manajemen keuangan pada suatu perusahaan atau dari berbagai perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, materi pembelajaran. Di sini nanti kita akan bahas tentang materi analisis laporan keuangan, yang mana ada tiga materi yang akan disampaikan, yaitu mulai dari definisi atau pengertian laporan keuangan, yang kedua kegunaan analisis laporan keuangan, yang ketiga jenis-jenis rasio keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik pengajaran. Di sini menggunakan 3 teknik. Yang pertama itu delivery, metode pembelajaran yang saya gunakan untuk menyampaikan materi tersebut. Ada 3, yaitu ceramah, tanya jawab, dan juga latihan kasus. Yang kedua, tekniknya adalah berbicara tentang interaksi. Nah, interaksi dengan mahasiswa di kelas melalui tanya jawab, kemudian nanti akan membahas contoh-contoh kasus di dalam permasalahan materinya. Ya, kemudian di sini juga menggunakan media atau media Zoom gitu ya untuk proses perkuliahannya. Baik, yang ketiga tekniknya adalah tentang asesmen. Nah, jadi asesmen ini proses penilaian yang sebelumnya sudah dibahas di pertemuan pertama, yaitu dalam bentuk kontrak perkuliahan, bagaimana proses penilaian dari input menjadi output gitu selama 1 semester. Yang terakhir itu dilihat dari sistem penilaian. Nah, penilaian ini saya mengambil 5 indikator. Yang pertama itu adalah kehadiran. Kehadiran ini akan saya ambil 10% nilainya dari kehadiran mahasiswa. Walaupun mahasiswa wajib menghadiri perkuliahan itu sebanyak 75% gitu. Yang kedua itu adalah tugas.
Tugas ini diambil 20% dari latihan soal. Yang selanjutnya adalah keaktifan, ini juga diambil 20% dari keaktifan tanya jawab di kelas. Yang keempat itu adalah nilai mid semester, itu 25%. Baru yang terakhir final test atau disebut di sini adalah ujian akhir semester UAS, itu juga kita ambil 25%. Berikut ini kita saksikan video proses belajar mengajar mata kuliah manajemen keuangan dengan tema analisis laporan keuangan. Cekidot. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan dari mata kuliah manajemen keuangan. Namun di sini Ibu mau bertanya dulu, apakah ada yang tidak hadir ketua kelasnya? Semua, Bu. Oke, berarti ada beberapa ya yang tidak hadir ya? Oke, nah, nanti ketua kelas tolong direkap dan kasih ke saya ya. Baik, kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan, yang mana nanti ada beberapa pembahasan pada materi analisis laporan keuangan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari laporan keuangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kegunaan analisis rasio keuangan. Yang ketiga nanti jenis-jenis rasio dari rasio keuangan. Di sini kita kan berbicara analisis laporan keuangan. Sebelum Ibu lanjut, Ibu kepengen tahu apakah mahasiswa Ibu ini sudah pernah melihat contoh atau bentuk dari laporan keuangan. Yang mana kita kan sekarang udah di semester 3 nih, gitu. Siapa tahu sudah pernah lihat gitu. Nah, coba. Belum, Bu. Belum. Belum ada yang pernah ya? Sudah, Bu. Oh, udah, oke. Rian udah. Kalau boleh tahu, di mana ya lihat laporan keuangan itu? Waktu belajar di mata kuliah akuntansi pengantar 1, Bu. Oh gitu, di mata kuliah akuntansi pengantar 1 gitu ya. Oke, mungkin juga nanti bisa lihat dari punya perusahaan saudara ataupun lain-lainnya ya. Tapi yang jelas mungkin ada beberapa orang yang sudah pernah tahu tentang analisis laporan keuangan gitu. Baik, Ibu lanjut dulu di sini tentang definisi dari laporan keuangan gitu ya. Di sini disebutkan adalah financial statement, itu merupakan suatu ikhtisar mengenai keadaan keuangan pada suatu perusahaan dan pada suatu waktu tertentu. Maksudnya jangka waktunya itu per tahun gitu loh, untuk satu laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan ini juga nanti akan digunakan oleh beberapa orang yang membutuhkannya gitu ya. Itu dari sisi definisi. Kemudian ada beberapa jenis laporan keuangan, itu ada laporan neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal dan juga laporan aliran kas. Namun untuk kasus kita itu lebih sering di laporan neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, jadi nanti ke depannya ini akan lebih fokus kepada laporan neraca dan juga laporan laba rugi gitu. Yang kedua, kita melihat ada kegunaan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan gitu loh. Jadi kita akan menganalisis nanti laporan keuangan itu berdasarkan rasio-rasio keuangan gitu. Di sini apa sih kinerja keuangan perusahaan itu, untuk siapa, untuk apa gitu ya. Nah, kinerja keuangan suatu perusahaan itu sangat bermanfaat bagi berbagai pihak atau stakeholder gitu ya, seperti para investor, baik kreditur, analisis gitu ya, atau konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen itu sendiri gitu loh. Jadi dari berbagai pihak itu bisa membutuhkan laporan keuangan kita untuk dianalisis, kemudian untuk dijadikan pengambilan keputusan dari laporan keuangan tersebut.
Oleh sebab itu, laporan keuangan itu harus bersifat dapat dipertanggungjawabkan. Makanya laporan keuangan itu nanti ada yang berbentuk sudah go public ataupun tidak go public, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa kegunaan informasi dari laporan keuangan. Itu yang baik dan akurat. Yang pertama itu adalah tentang pengambilan keputusan investasi. Jadi kalau kita kepengen punya investasi, lagi banyak duit, berarti kita harus melihat dari laporan keuangannya. Kita tidak mau gagal dari sektor investasi. Kita ingin mendapatkan keuntungan dari uang yang kita sudah investasikan, gitu ya. Nah, yang kedua kegunaannya adalah untuk keputusan pemberian kredit. Nah, gitu. Jadi orang kalau mau ngasih kredit, dilihat laporan keuangannya bagus, orang tidak akan segan-segan untuk membantu kita dari proses kredit tersebut, gitu. Nah, yang ketiga tentang penilaian aliran kas. Aliran kas ini kan ada kas masuk, ada kas keluar. Jadi bisa mengontrol itu semua, gitu loh. Yang keempat ini tentang penilaian sumber-sumber ekonomi. Banyak baik sumber modal maupun sumber daya manusia dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana tersebut. Selanjutnya menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana. Kemudian yang terakhir menganalisis penggunaan dana. Gitu. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Nih, jadi di sini itu ada 4 jenis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, dan juga rasio keuntungan atau disebut juga rasio profitabilitas, gitu loh. Jadi dari keempat tadi, yang pertama kita lihat rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas itu adalah rasio untuk menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Jadi rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, gitu loh. Jadi berapa sih aktiva lancarnya itu yang didanai oleh hutang lancar, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini merupakan rasio yang mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-aset di dalam perusahaan tersebut. Jadi rasio ini lebih dikenal dengan nama rasio efisiensi, gitu. Yang ketiga adalah rasio leverage, ya kan? Ini merupakan rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana itu dari hutangnya untuk mendanai perusahaannya tersebut, gitu. Nah, ini yang terakhir adalah rasio keuntungan. Jadi rasio keuntungan ini rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Oke, Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan ya, bagus. Ada yang bertanya? Gini, Bu. Kalau kita kan ngelihat laporan keuangan itu di mana ya, Bu? Biar tahu ada rasionya juga gitu. Oke. Jadi ini udah mulai kebayang ya laporan keuangannya, sehingga ada pertanyaan di mana ya Bu kita bisa lihat contohnya gitu ya. Sebelum Ibu jawab, di sini ada nggak yang bisa jawab tentang di mana kita bisa mendapatkan laporan keuangan? Izin menjawab ya, Bu. Oke, silakan. Terdapat di web perusahaan ya, Bu. Iya. Oke. Jadi dapat dilihat di bursa efek bisa juga ya. Jadi gini, laporan keuangan itu sebenarnya nanti sifatnya ada yang sudah go public atau ada yang tidak go public. Nah, kalau yang sudah go public ini biasanya sudah diaudit gitu ya, sudah bisa dipublikasikan untuk dilihat semua orang. Namun ada juga beberapa perusahaan itu tidak transparan di laporan keuangannya atau tidak diterbitkan di laporan keuangan. Jadi kita agak sulit menganalisis kalau laporan keuangan itu tidak dipublikasikan, gitu ya. Baik, tadi pertanyaannya Ibu di mana sih mengambil laporan keuangan gitu ya? Dan contoh gitu loh. Nah, ini salah satu contoh, Ibu masuk ke bursa efek.
atau IDX ya, di mana di sini ada beberapa data pasar yang terdaftar di Bursa Efek. Nah, itu yang pertama. Jadi kita dilihat dulu data pasar, kita lihat daftar indeks yang masuk di sini. Nah, dari beberapa indeks ini kita bisa lihat ada indeks harga saham gabungan, ada LQ45 gitu ya, sampai nanti Jakarta Islamic Index gitu. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Kemudian yang kedua kita lihat daftar pasar sahamnya di subsektor atau di bidang apa gitu loh. Di sini Ibu mencontohkan ya, mencontohkan adalah di bidang finansial atau subsektor finansial. Kemudian Ibu cari ini ada beberapa ratus perusahaan yang terdaftar. Tapi kita ambil contohnya satu aja, yaitu Abda misalnya ya. Abda, kita ingin mengambil laporan keuangannya. Nah, kemudian kita masuk ke perusahaan tercatat di bagian laporan keuangan dan tahunan, ya kan? Sehingga dia muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan kode yang kita dapat tadi, Abda, Asuransi Bina Dana Arta, gitu ya. Nah, kemudian kita kepengen ngambil tahun berapa? Ibu contohkan 2021 lah yang up to date. Dan sifat periodenya tahunan. Kita cari. Nah, keluar dia bentuknya seperti ini. Jadi kita mau ngambilnya yang mana, ya kan? Laporan keuangannya kita lihat final report asuransi lah ya, kita lihat. Nih, jadi nanti bentuk laporannya itu seperti ini. Nah, di sini ada 118 halaman gitu ya. Ini setiap tahun ya, setiap tahun selama dia masih terdaftar di Bursa Efek, dia akan terus mengeluarkan atau menerbitkan laporan keuangan gitu loh. Sehingga akan menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaannya dengan cara membeli saham yang mereka tawarkan. Oke. Nah, di sini kita lihat adalah laporan posisi keuangan gitu ya, atau yang mungkin Anda kenal di semester 1 itu adalah tentang laporan neraca. Nah, jadi bentuk laporan neraca di sini ada aset, kemudian aset ini bisa dari kas, dari efek, dari investasi, kemudian apa namanya? Di sini dijelaskan efek itu apa saja, ada pihak ketiga dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian di sini ada jumlah aset. Nah, ya kan? Jumlah aset yang dimiliki oleh si perusahaan. Jadi dari laporan keuangan tersebutlah gitu nanti kita akan menganalisis berdasarkan rasio keuangan tadi yang ada 4 rasio keuangan tadi gitu. Nah, begitu ya. Tadi yang bertanya tentang dari mana dapat laporan keuangan tersebut gitu. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi berarti ya. Tadi itu tuh contoh gitu ya. Contoh dari cara mendapatkan laporan keuangan gitu. Oke, kita kembali ke sini. Tadi kan udah dapat tuh, sudah dapat laporan keuangannya. Jadi dari jenis-jenis rasio keuangan. Nah, ini contoh ya. Contoh. Izin, Bu. Ya. Foto ininya nggak nampak, Bu. Background-nya, Bu. Oh, background-nya ya. Sorry ya. Ini akibat. Oke. Nah, ini jadi sebenarnya sama, ada kas, ada total aktiva tadi ya. Nah, jadi dari sini kita akan melihat atau menganalisis laporan keuangan tadi berdasarkan rasio yang dimiliki si perusahaan gitu. Oke. Boleh dari rasio likuiditas duluan nanti. Biasanya rasio likuiditas itu juga ada 2 indikator pengukuran dari rasio likuiditas, yaitu current ratio dan juga quick ratio. Nah, di sini current ratio itu apa? Aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Berarti kita akan cari nih aktiva lancarnya berapa di laporan keuangan tadi. Kemudian hutang lancarnya juga berapa? Baru kita kalikan dengan persentase.
Jadi dari sini kita baru bisa melihat berapa current ratio yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kita bisa menganalisis untuk mengambil keputusan gitu. Ini tadi rasio likuiditas ya. Oke, yang kedua tentang rasio aktivitas. Jadi rasio aktivitas ini dilihat dari 4 indikator. Ini boleh nanti dicek atau dicoba cari ya dari laporan keuangan yang kita dapat tadi untuk mendapatkan tentang misalnya rasio aktivitas ini kita lihat yang B lah, inventory turnover, perputaran gitu ya, perputaran persediaan. Ternyata perputaran persediaan ada harga pokok penjualan dan juga rata-rata persediaan. Nah, ini yang perlu diingat oleh mahasiswa bahwa perusahaan itu kan ada 2 jenis. Ada perusahaan manufaktur dan ada perusahaan jasa gitu ya. Kalau di jasa kira-kira ada nggak harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan nggak ada lah, Bu. Ya, itu. Jadi nanti kan, Bu, ini jasa di mana ya harga pokok penjualan? Berarti untuk mengukur rasio aktivitasnya tidak bisa digunakan di laporan di perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau di sektor jasa. Iya, gitu ya. Jadi tidak semua rasio ini bisa dilihat, bisa dianalisis dalam satu perusahaan. Jadi kita harus melihat dulu ciri-cirinya perusahaan tersebut. Gitu ya. Oke, lanjut. Rasio aktivitas leverage hutang. Nah, ini ada teori yang mengatakan semakin tinggi hutang, maka pendapatan perusahaan juga semakin tinggi gitu ya. Kalau di sini adalah rasio antara total hutang dengan total aset yang dinyatakan dalam persentase gitu. Jadi rasio hutang mengukur berapa persen aset perusahaan yang dibelanjai dengan hutang tersebut. Jadi rumusnya itu total hutang dibagi total aktiva. Jadi berapa sih aktiva ini didanai oleh hutangnya gitu loh untuk kegiatan si perusahaan tersebut. Selanjutnya ini perhitungannya ya, perhitungannya nanti boleh dilihat. Nih yang keempat yaitu profitabilitas atau rasio profit, rasio keuntungan. Nah, orang tuh lebih tertuju biasanya di sini ya kan, kepengen lihat apakah perusahaannya itu mengalami keuntungannya itu meningkat atau semakin lama semakin tidak untung gitu lah. Nah, jadi orang akan melihat kan, akan melihat kalau dia rugi terus saya nggak mau nih beli perusahaan ini. Tapi kalau profitnya meningkat berarti orang akan tertarik gitu loh. Oh, berarti dia untung terus gitu ya. Nah, karena rasio profitabilitas ini dia nanti ada 2 pengukurannya gitu ya kan, kemampuan perusahaan untuk melihat pendapatan mereka gitu loh. Kita contohkan aja nih di sini adalah GPM atau gross profit margin. Ini merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Kembali lagi dilihat dari dia perusahaan apa gitu ya, jasa atau manufaktur. Gitu. Hati-hati, jangan dicari sampai dapat, rupanya enggak itu. Atau NPM, net profit margin, ini laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih, gitu loh. Kalau laba bersih itu dapatnya dari mana? Laporan keuangannya, neraca kah atau laporan laba rugi? Laba rugi ya, Bu? Laba rugi. Nah, jadi lihat lagi, kan tadi kita lihat nih yang dibutuhkan untuk analisis rasio keuangan ini ada 2 tadi kan, Ibu bilang ada laporan neraca dan juga ada laporan laba rugi. Jadi dilihat dari dua-duanya. Gitu. Oke, ini mungkin beberapa contoh ya, beberapa indikator pengukuran dari rasio profitabilitas. Ada rentabilitas ekonomi, ini untuk keseluruhan. Ini masuk ke contoh ya. Contohnya ke laporan keuangan yang Ibu sebutkan di sini. Bukan pada contoh yang kita ambil laporan keuangan tadi. Oke.
Sampai di sini pembahasannya. Adakah yang mau bertanya kembali atau ada yang tidak dipahami? Dipersilakan. Kalau saya udah cukup kayaknya, Bu. Karena pertanyaan saya tadi udah terjawab oleh Ibu gitu. Oke. Berarti kalau sudah paham, nanti boleh ya dicek-cek lagi, diulang kembali. Asik sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang analisis laporan keuangan gitu ya. Kalau kita punya usaha ternyata bisa nih dianalisis gitu ya. Oke, mungkin dari Ibu itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat terus sehingga kita bisa melakukan proses belajar mengajar ke depannya dan seterusnya, gitu ya. Untuk segala kekurangan, Ibu mohon maaf, Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih izin. Terima kasih.